Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Syahputra, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Labuan Batu, yang berasal dari SD Negeri 13 Pangkatan. Hari ini saya akan memberikan aksi nyata pada modul 4 tentang budaya positif. Hal yang melatar belakangi saya membuat aksi nyata tentang budaya positif ini adalah karakter anak-anak kita saat ini baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar benar-benar jauh dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan. Padahal sekolah sudah menerapkan budaya positif namun belum maksimal dan masih perlu dibenahi karena tidak sesuai dengan kebutuhan murid pada umumnya. Pada abad 21 ini, pengaruh budaya luar dan lingkungan sangat berpengaruh merusak karakter generasi masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, guru memiliki peranan penting dalam merancang sebuah strategi yang efektif dan berpihak pada murid untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan agar murid tidak salah arah. Menurut saya, penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan pendidikan merdeka belajar karena penerapan disiplin positif dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan aksi nyata ini yang saya buat diantaranya yaitu menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, menumbuhkan budaya positif, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, menumbuhkan budi pekerti, dan mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Lini masa tindakan ini, aksi nyata budaya positif ini saya rencanakan dalam beberapa tahapan, antara lain yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan diseminasi pada rekan sejawat. Kemudian membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas, kemudian melanjutkan kegiatan diseminasi pada teman sejawat. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Deskripsi aksi nyata. Kegiatan aksi nyata diawali dengan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid, khusus murid kelas 4 yang saya ampu. Kegiatan ini diikuti oleh murid dengan sangat antusias dalam menuliskan dan meyakini nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan disiplin positif, terutama di kelas 4. Kegiatan selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di tempat saya bertugas di SD Negeri 13 Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan guru SD Negeri 13 Pangkatan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini yaitu menginformasikan pemahaman tentang materi modul 1.4 budaya positif yang konsep utamanya tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Peserta diseminasi sangat antusias dalam menyimak pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, kegiatan aksi nyata yang saya lakukan yaitu saya akan mengajak warga sekolah, khususnya guru kelas,
agar dapat menerapkan dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Selain itu juga mengajak untuk mempraktikkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi jika ada muridnya yang menemui masalah demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, hasil dari aksi nyata yang saya buat, hasil dari rangkaian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu penumbuhan pemahaman kepada rekan sejawat, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah mengenai penerapan budaya positif. Kegiatan dimulai dengan disiplin positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Selain itu juga mulai diterapkan disiplin positif dengan restitusi. Hasil dari aksi nyata ini bisa dikatakan berhasil dan menciptakan perubahan meskipun harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan dalam penerapannya. Murid telah menunjukkan disiplin positif sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kendala yang dihadapi yaitu mudahnya terpengaruh oleh teman dan lingkungan sekitarnya, sehingga budaya positif yang telah ditetapkan harus selalu diingatkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini oleh murid. Kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini banyak pembelajaran yang saya dapatkan sebagai calon guru penggerak, yaitu salah satunya nilai kebersamaan. Karena kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan sendirian tanpa adanya dukungan dari pihak lain yaitu rekan sejawat. Dalam penerapan budaya positif di sekolah juga perlu adanya kolaborasi dengan warga sekolah agar dapat tercipta dengan baik. Bapak, Ibu guru dan semua yang menonton video saya ini, rencana perbaikan dan pengembangan di masa mendatang yang saya lakukan pada aksi nyata ini diantaranya yaitu yang pertama mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala, kemudian menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, kemudian menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul, dan yang terakhir berkolaborasi dengan semua pihak terkait demi terciptanya budaya positif ini. Bapak, Ibu guru dan semua yang menonton video saya, berikut dokumentasi aksi nyata yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya Adit Kapitra, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu. Terima kasih kepada Ibu Wartina SPDI selaku kepala sekolah SD Negeri 13 Pangkatan yang sudah mengizinkan saya untuk sosialisasi hari ini. Nah, sosialisasi hari ini saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Apa itu pengertian dari restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, Bapak Ibu. Restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, ya, saya akan mensosialisasikan di kelas-kelas nanti adanya kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas, Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu adanya hukuman.
Tapi kalau kesepakatan kelas itu lebih mengembalikan lagi kepada si murid bahwasanya yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan dia akan menebus kesalahan dengan solusi-solusi yang mereka ambil sendiri dan kita membuat penguatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang kesepakatan kelas yang tercakup dalam restitusi ini Bapak Ibu? Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Guru, ada yang mau ditanyakan? Iya. Silakan. Saya ingin bertanya Ya, tadi. silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya Pak Adi. Yang telah Bapak jelaskan tadi bahwasannya disiplin positif itu adalah salah satu intinya ada membuatnya kesepakatan kelas tentang tadi. Jadi coba berikan referensi bagi kami wali-wali kelas bagaimana langkah untuk membuat peraturan, bukan peraturan kelas ya, tapi tadi kesepakatan kelas yang baik yang benar gitu Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Ayin. Untuk kesepakatan kelas, saya kembalikan lagi bahwasanya kesepakatan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, dia lebih ke hukuman. Dan hukuman ini, sebaik apapun hukumannya, tetap bernuansa negatif. Kalau kesepakatan kelas, itu memang yang sudah disepakati di kelas, dan mereka bisa mengambil solusi sendiri untuk untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Contohnya dua kasus yang sudah saya angkat pada demonstrasi kontekstual. Yang pertama itu ada kelas 4, ya, murid kita yang bernama Asil, dia tidak mengerjakan tugasnya karena awalnya kita tanya dulu apa masalahnya sehingga dia tidak mengerjakan tugas. Dan ternyata masalahnya karena dia baru pulang pesta, malamnya dia lupa untuk mengerjakan tugasnya, ya. Kemudian keesokan harinya dia ketakutan yang luar biasa. Kenapa dia ketakutan? Karena sebelumnya mungkin dia sudah merasakan adanya peraturan kelas. Nah, setelah adanya kesepakatan kelas yang saya terapkan di kelas, ya, dia mengutarakan apa masalah dia dan solusinya apa. Dan ternyata dia bisa mengambil solusi bahwasanya tugas itu bisa dikerjakan, kedepannya dia tidak akan mengulangi lagi dan tugas itu dikerjakan begitu ada tugas tugas yang diberikan oleh guru. Nah, tugas itu sebenarnya saya kumpulkan di hari Senin dan tugas itu saya berikan di hari Jumat. Ternyata dia memang melanggar kesepakatan kelas yang harusnya dia bisa mengerjakan di hari Jumat, seperti itu. Jadi dia bisa mengambil solusi itu untuk dikerjakannya sendiri, tidak dengan hukuman yang kita berikan. Hukuman yang kita berikan sebaik apapun, misalnya dia harus membaca, ya, hukumannya itu membaca buku sampai 1 buku, itu tetap namanya hukuman. Dia akan ketakutan kalau seandainya nanti saya tidak mengerjakan tugas, saya akan membaca dan terus menerus. Dan dia menganggap membaca itu menjadi sebuah hal yang mengerikan dan menakutkan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kasus yang kedua, Lija, kemarin itu ada kasus di sekolah kita. Lija itu memakai perhiasan di sekolah, padahal kesepakatan kelas yang ada di kelas kami itu, di kelas yang saya ampuni kelas 4, itu tidak boleh membawa ataupun memakai perhiasan di sekolah. Yang terjadi ketika Lija ke kamar mandi, cincinnya itu hilang dan dia sangat ketakutan karena cincin emas itu begitu berharga ya Bapak Ibu. Nah, solusi yang dia ambil, dia akan berani untuk menyampaikan ke orang tuanya bahwasanya itu memang kesalahan saya katanya, dan kedepannya dia tidak akan mengulangi lagi karena itu sudah ada kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Ayin? Ya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wartina, dan Bapak Ibu semua, saya berharap dari sosialisasi hari ini kesepakatan kelas di sekolah kita bisa diterapkan, karena hukuman ternyata tidak menjadi efek jerah yang baik untuk anak-anak, malah menjadikan anak-anak itu ketakutan. Tetapi kalau kita membuat kesepakatan kelas yang sudah kita sosialisasikan di kelas dan kita sosialisasikan ke orang tua, mudah-mudahan ya mereka bisa mengambil solusi atas kesalahan-kesalahan yang mereka buat sendiri.
Terima kasih untuk Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya, ya walaupun cuaca sedang hujan, anak-anak sudah pulang, tapi Bapak Ibu mau tetap semangat untuk mendengarkan sosialisasi yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Latina selaku Kepala Sekolah SD 13 Angkatan yang memberikan waktu kepada saya untuk bisa memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lija, ada masalah apa kok kamu tadi sampai nangis-nangis? Ini Pak, saya mau mandi Pak. Setelah itu saya periksa cincin saya hilang Pak. Oh, berarti kakak bawa cincin ke sekolah, gitu? Kamu tahu nggak? Kalau bawa barang berharga itu termasuk melanggar kesepakatan kelas. Membawa barang berharga ke sekolah termasuk cincin. Tahu ya? Karena kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, menurut kamu solusi apa yang bisa kamu lakukan agar kesalahan kamu ini bisa ditebus? Saya akan jujur ke mama saya bawa cincin saya. Kamu akan jujur ke mama bahwasanya cincin kamu hilang, ya. Apapun yang terjadi, kakak harus tetap jujur ke mama. Insya Allah, mama bisa memberikan solusi dan akan memaafkan kakak. Ya, kedepannya apa yang akan kakak lakukan? Kedepannya saya akan membawa barang berharga lagi Pak. Terutama ya, kamu sudah bisa mengambil solusi dari masalah yang kamu hadapi. Mudah-mudahan kesepakatan kelas kita sampai ke depannya bisa kakak terapkan dengan baik, ya. Ya, silahkan ke kelas dan belajar kembali, ya. Saya senang sekali melaksanakan kesepakatan kelas di sekolah kami yang diterapkan oleh Pak Ade. Saya melakukan kesalahan, tidak dihukum tapi diarahkan untuk mencari solusi dan menebus kesalahan saya. Terima kasih Pak Ade.